Ini baru top Marco top. Dikonfirmasi tepat tadi malam. Erick Thohir dan jajaran PSSI ambil langkah super brilian kayak gini jelang laga super krusial lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi hasil maksimal, PSSI siapkan strategi spesial yang bikin tim Garuda semakin perkasa. Fans timnas auto girang dan semakin optimis melihat pergerakan brilian ini. Apakah ini terobosan terbesar PSSI untuk memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jangan ketinggalan, begini bocoran lengkapnya. Nah gini dong mantap. Coach Patrick Kluivert ambil keputusan besar dengan memanggil kembali rekan Bagot untuk masuk skuad timnas Indonesia di laga super penting kontra Australia dan Bahrain Maret mendatangkah? Setelah tampil makin ciamik bersama FC Blackpool, bek tangguh ini siap jadi tembok kokoh Garuda dan bikin lawan ketar-ketir. Akankah rekan Bagot langsung jadi andalan di pertahanan timnas dan buktikan levelnya di laga krusial mendatang? Ini kejutan super spektakuler. Di saat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin komplit dengan pemain-pemain grade A, pelatih Australia Tony Popovic mendadak dibuat pusing setelah 7 pemain pilarnya dilanda cedera serius jelang laga krusial Maret mendatang. Situasi ini jadi kesempatan emas untuk Patrick Kluivert yang bisa memanfaatkan kelemahan Australia dan membawa Indonesia menuju kejayaan. Bisakah Garuda langsung amankan posisi runner-up grup C dan auto lolos ke Piala Dunia 2026? Permainan kelas Eropa yang bikin kagum. Bek muda timnas Indonesia Justin Hubner tadi malam berhasil cetak gol spektakuler dan raih hasil gemilang bersama Wolves U21. Sampai dapat panggilan latihan bareng tim utama jelang laga big match EPL kontra Liverpool. Kans debut di kasta tertinggi Liga Inggris semakin terbuka lebar. Akankah Justin Hubner ukir sejarah besar dan jadi bek Indonesia pertama yang tampil di Premier League? Inilah fakta mengejutkan di balik kiprahnya. Fakta mengejutkan akhirnya terbongkar. Tijani Reijender secara mendadak bikin heboh publik. Setelah mengaku ternyata sudah dihubungi PSSI sejak 2017 untuk bela timnas Indonesia, tapi justru ada satu alasan tak terduga yang jadi penyebab gagalnya proses naturalisasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada proses Tijani? Adakah rahasia besar di balik layar yang selama ini tidak diketahui publik? Inilah kisah sebenarnya yang auto bikin fans timnas Indonesia terkejut. Gak main-main. Media terkemuka Asia ini langsung sorot kebijakan PSSI yang bikin heboh soal sewa pesawat charter khusus untuk timnas Indonesia demi persiapan maksimal menuju laga krusial. Bahkan sampai akui bahwa ini sinyal keseriusan PSSI bahwa skuad Garuda tembus Piala Dunia 2026 semakin nyata. Apa sebenarnya alasan mengejutkan di balik keputusan cerdas ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Siap merahkan Sydney Stadium. Supporter Garuda Australia sudah siap total turun langsung dengan dukungan spesial untuk timnas Indonesia di laga tandang kontra Australia. Bahkan sudah siap ciptakan atmosfer dahsyat dan bikin mental Australia tertekan di kandang sendiri. Ribuan fans Garuda sudah kompak persiapkan koreo spektakuler, nyanyian pemompa semangat, hingga sambutan luar biasa untuk skuad Garuda. Akankah dukungan supporter Indonesia di tanah Australia ini jadi kunci kemenangan bersejarah? Sebelumnya, sebagai tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto, berikut ini hasil beberapa laga big match Eropa tadi malam. Dari playoff Liga Champions, sang raja Eropa Real Madrid secara mengejutkan menang dramatis dari Manchester City di Etihad Stadium. Sempat tertinggal 2 kali lewat brace Erling Haaland di menit 19 dan 80. Los Blancos sukses epic comeback dengan cetak 3 gol. Masing-masing lewat Kylian Mbappe di menit 60. Kemudian Brahim Diaz di menit 86. Dan gol super dramatis di menit 92 oleh Jude Bellingham. Kemudian di laga lain, sinyonya tua Juventus juga berhasil menang tipis 2-1 di kandang sendiri saat jamu PSV Eindhoven. Gol Juve di lesalan Weston Kenia di menit 34 dan Samuel Mbangula di menit 82.
Sedangkan gol tunggal PSV dicetak Ivan Perisic di menit 56. Sementara itu Paris Saint-Germain menang mudah atas tamunya Stade Brestois 3-0 tadi malam. Bermain di kandang sendiri, Stade Brestois harus menelan pil pahit lewat gol-gol dari Victor Ferreira dari titik putih di menit 21 dan 2 gol dari Ousmane Dembélé di menit 46 dan 66. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini baru top Marco Top. Dikonfirmasi tepat tadi malam. Erick Thohir dan jajaran PSSI ambil langkah super brilian kayak gini jelang laga super krusial lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi hasil maksimal, PSSI siapkan strategi spesial yang bikin tim Garuda semakin perkasa. Fans Timnas auto girang dan semakin optimis melihat pergerakan brilian ini. Apakah ini terobosan terbesar PSSI untuk memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jangan ketinggalan, begini bocoran lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Badan Tim Nasional untuk membahas persiapan Timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret 2025, mereka akan bertandang ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi Australia. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 pertandingan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Jika anak asuh Patrick Kluivert mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan ini, harapan lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin sulit. Karena mereka harus melalui putaran keempat yang persaingannya lebih ketat dan masih bergantung pada hasil dari tim lain. Menghadapi 2 laga penting ini, Erick Thohir ingin memastikan persiapan Timnas Indonesia berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, ia mengadakan diskusi dengan BTN untuk membahas segala kebutuhan tim, baik untuk laga tandang maupun kandang. Pertemuan dengan Badan Tim Nasional ini untuk membahas persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi Australia dan Bahrain, ujar Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick menegaskan bahwa pertemuan tersebut membahas segala aspek persiapan tim, termasuk kebutuhan selama pertandingan di kandang dan tandang. Kami ingin memastikan semua kebutuhan Timnas Indonesia selama pertandingan, baik saat tandang maupun kandang, dapat dipenuhi dengan optimal, jelasnya. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan Timnas Indonesia bisa kembali ke Jakarta dengan lebih nyaman setelah bertanding di Australia. Erick mengonfirmasi bahwa tim akan menggunakan pesawat charter untuk perjalanan pulang dari Australia. Ini bukan soal kemewahan, tapi untuk memastikan para pemain tidak kelelahan, tegasnya saat berbicara kepada media. Selain itu, Erick juga telah berdiskusi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengenai jadwal perjalanan skuad Garuda selama periode FIFA Matchday. Kemarin saya bertemu dan membahas persiapan melawan Australia, ungkapnya. Keputusan menyewa pesawat charter ini mempertimbangkan para pemain yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat seperti Martin Paes. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan baru bisa bergabung dengan tim pada 16 Maret 2025. Kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 Maret dari Eropa dan Amerika Serikat, mereka akan tiba di Australia pada 18 Maret. Ini yang sedang kami diskusikan, ujar Erick Thohir. Dengan segala persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam 2 laga krusial ini demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah gini dong mantap. Coach Patrick Kluivert ambil keputusan besar dengan memanggil kembali rekan Bagot untuk masuk skuad Timnas Indonesia di laga super penting kontra Australia dan Bahrain Maret mendatangkah? Setelah tampil makin ciamik bersama FC Blackpool, bek tangguh ini siap jadi tembok kokoh Garuda dan bikin lawan ketar-ketir.
Akankah Elkan Bagot langsung jadi andalan di pertahanan timnas dan buktikan levelnya di laga krusial mendatang? Elkan Bagot menunjukkan performa gemilang bersama Blackpool yang membuat peluangnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia semakin terbuka. Dalam laga terbaru di Ligue 1, Bagot tampil solid saat Blackpool menahan imbang Burton Albion di Stadion Pirelli pada Sabtu lalu. Menurut data dari Wojciech, Bagot mendapat rating tertinggi di timnya dengan nilai 8. Ini menjadi bukti konsistensinya mengingat pertandingan tersebut adalah keempat kalinya ia bermain sebagai starter secara beruntun. Sejak dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool pada musim panas lalu, Bagot telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi. Di Ligue 1, bek berusia 22 tahun ini sudah bermain dalam 7 pertandingan dengan total waktu bermain 585 menit dan berhasil mencatat 1 assist. Selain itu, ia juga tampil dalam 1 pertandingan di EFL Trophy dan 1 laga di EFL Cup. Dalam kedua kesempatan tersebut, Bagot selalu dipercaya sebagai starter. Secara keseluruhan dari 9 pertandingan yang telah ia jalani bersama Blackpool, 8 diantaranya ia mainkan sejak menit pertama. Berdasarkan catatan dari FotMob, Bagot memiliki statistik bertahan yang impresif. Ia mencatat persentase tackle sukses sebesar 85,7%, melakukan 12 kali intercept, memenangkan 27 duel udara, dan mencatatkan 2 blok. Dengan statistik yang kuat ini, bukan hal yang mengejutkan jika pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mempertimbangkan memanggilnya untuk laga internasional mendatang. Apalagi Bagot sudah memiliki pengalaman yang cukup bersama timnas Indonesia dengan total 22 caps. Namun ia perlu kembali beradaptasi dengan permainan skuad Garuda karena terakhir kali membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 di Piala Asia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi laga penting pada bulan Maret mendatang, yaitu bertandang ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kejutan super spektakuler. Di saat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin komplit dengan pemain-pemain grade A, pelatih Australia Tony Popovic mendadak dibuat pusing setelah 7 pemain pilarnya dilanda cedera serius jelang laga krusial Maret mendatang. Situasi ini jadi kesempatan emas untuk Patrick Kluivert yang bisa memanfaatkan kelemahan Australia dan membawa Indonesia menuju kejayaan. Bisakah Garuda langsung amankan posisi runner-up grup C dan auto lolos ke Piala Dunia 2026? Timnas Australia menghadapi masalah besar menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel antara kedua tim akan berlangsung di Allianz Stadium Sydney pada Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia karena menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dan kini hanya tersisa 4 laga yang menentukan nasib mereka. Namun kondisi timnas Australia menjelang laga ini kurang ideal. Sejumlah pemain utama mereka mengalami cedera dan harus menepi dari lapangan. Saat ini ada 7 pemain yang masih menjalani masa pemulihan, yaitu Kusini Yengi, Thomas Deng, Haris Soutar, Jordan Bos, Conor Mchalve, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Dari informasi terbaru, ke-7 pemain tersebut belum kembali ke tim dan masih menjalani perawatan. Salah satu kehilangan terbesar bagi Socceroos adalah bek andalan mereka, Haris Soutar. Pemain Leicester City itu mengalami cedera tendon Achilles saat membela Sheffield United. Cedera tersebut cukup serius dan diperkirakan dia membutuhkan waktu hingga 1 tahun sebelum bisa kembali bermain. Meskipun kondisi ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, kemenangan tetap bukan hal yang mudah diraih. Patrick Kluivert masih dalam tahap menyusun strategi terbaiknya untuk skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalahnya, timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pemusatan latihan. Oleh karena itu, pertandingan melawan Australia menjadi kesempatan penting bagi Kluivert untuk menguji taktik dan membangun tim terbaiknya.
Sementara itu, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, menegaskan bahwa timnya tetap akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia dan Cina di bulan Maret. Saat ini, Australia berada di peringkat kedua grup C dan memiliki misi mempertahankan posisi tersebut agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kami terus mengamati banyak pemain selama periode ini, kata Tony Popovic pada Januari lalu. Kami sangat menantikan laga-laga di bulan Maret dan kami tahu betapa pentingnya pertandingan-pertandingan tersebut. Laga-laga ini sangat menentukan bagi kelolosan kami ke Piala Dunia. Kami ingin memastikan bahwa kami sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan tersebut, tutupnya. Permainan kelas Eropa yang bikin kagum. Bek muda timnas Indonesia Justin Hubner tadi malam berhasil cetak gol spektakuler dan raih hasil gemilang bersama Wolves U21. Sampai dapat panggilan latihan bareng tim utama jelang laga Big Match EPL kontra Liverpool. Kans debut di kasta tertinggi Liga Inggris semakin terbuka lebar. Akankah Justin Hubner ukir sejarah besar dan jadi bek Indonesia pertama yang tampil di Premier League? Inilah fakta mengejutkan di balik kiprahnya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner terlihat mengikuti sesi latihan bersama tim utama Wolverhampton Wanderers menjelang pertandingan melawan Liverpool di Liga Inggris pada Minggu 16 Februari mendatang. Momen ini diketahui melalui unggahan video di kanal YouTube Wolves pada Senin lalu. Video tersebut menampilkan hari pertama Marcel Munetsi, rekrutan baru Wolves dalam sesi latihan tim utama. Dalam video itu, Hubner tampak berlatih di bawah arahan pelatih Vitor Pereira bersama para pemain utama Wolves. Ia berlatih bersama sejumlah nama besar seperti Arthur Cunha, Pablo Sarabia, Ryan Ait-Nouri, Joao Gomez, hingga bintang Korea Selatan Hwang Hae-chan. Kehadiran Hubner dalam latihan tim utama menjadi kabar positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemain berusia 21 tahun tersebut terus mengalami perkembangan dalam kariernya. Terlebih lagi, latihan ini dilakukan menjelang laga besar melawan Liverpool. Namun belum ada jaminan apakah Hubner akan masuk dalam skuad yang dibawa Vitor Pereira ke Anfield untuk pertandingan tersebut. Sejauh ini Hubner masih belum mencatatkan debut bersama tim utama Wolves. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ia baru bermain dalam 5 pertandingan untuk Wolves U21 di Premier League 2. Dalam 5 penampilan tersebut, ia telah bermain selama total 405 menit, tetapi belum mencatatkan gol maupun assist. Sementara itu, pada pertandingan tadi malam, Hubner menunjukkan performa impresif saat membela Wolves U21 melawan Rochdale di ajang National League Cup. Ia tampil sebagai kapten tim dan berhasil mencetak gol dramatis pada menit ke-6, menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Gol Hubner menjadi kunci kemenangan Wolves yang akhirnya mengalahkan Rochdale dengan skor 4-1 dalam adu penalti. Namun dalam pertandingan yang sama, Hubner juga mendapatkan kartu kuning pada menit ke-87. Performa solid yang ditunjukkan Hubner diperkirakan akan membuatnya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Fakta mengejutkan akhirnya terbongkar. Tijani Reijender secara mendadak bikin heboh publik. Setelah mengaku ternyata sudah dihubungi PSSI sejak 2017 untuk bela timnas Indonesia, tapi justru ada satu alasan tak terduga yang jadi penyebab gagalnya proses naturalisasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada proses Tijani? Adakah rahasia besar di balik layar yang selama ini tidak diketahui publik? Inilah kisah sebenarnya yang auto bikin fans timnas Indonesia terkejut. Tijani Reijender, bintang AC Milan yang memiliki darah keturunan Indonesia, ternyata sudah menolak tawaran PSSI sejak tahun 2017 untuk membela timnas Indonesia. Kakak dari Liano Reijender ini mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali mendapat pendekatan dari PSSI, namun selalu menolak untuk dinaturalisasi dan bermain bersama skuad Garuda.
Upaya PSSI sebenarnya sudah dimulai sejak lama, tepatnya ketika Tijani masih memperkuat tim U23 AZ Alkmaar. Berdasarkan data dari Transfermarkt, ia bermain untuk tim muda AZ Alkmaar dari Agustus 2017 hingga Januari 2018. Setelah sebelumnya membela PEC Zwolle, klub masa kecilnya yang kini diperkuat oleh sang adik Liano Reijnders. Sayangnya meskipun PSSI sudah berusaha mendekati, Tijani tetap bersikeras menolak kesempatan untuk bermain bagi Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama L'Equipe France Football, gelandang berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa sejak awal ia memang tidak tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun meskipun tidak bergabung dengan skuad Garuda, Tijani tetap merasa memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Ibunya berasal dari Indonesia dan ia sangat menyukai berbagai hal tentang negara ini, terutama makanan khasnya. Baginya, Indonesia adalah tempat yang istimewa untuk berkumpul bersama keluarga. Ia sempat berencana berkunjung ke sana, tetapi rencana tersebut tertunda akibat pandemi COVID. Kini dengan keputusan sang adik Liano untuk membela timnas Indonesia, Tijani semakin ingin mengunjungi tanah leluhurnya. Saya selalu membawa Indonesia dalam hati, mulai dari asal ibu saya, momen kebersamaan dengan keluarga, hingga makanan khas yang luar biasa, ujar Tijani. Sayangnya saya belum sempat berkunjung karena pandemi. Tapi saya pasti akan ke sana, terutama setelah adik saya memilih bermain untuk Indonesia. Meski berulang kali menolak tawaran PSSI, akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu Tijani datang ia mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Belanda. Bagi Tijani, membela negaranya di turnamen besar seperti Euro 2024 adalah pencapaian yang sangat istimewa. Saya pernah dihubungi PSSI saat masih bermain di AZ Alkmaar U23, tapi saya menolaknya karena saya selalu ingin bermain untuk Belanda, ungkapnya. Akhirnya pada 7 September 2023, saya mendapat panggilan pertama untuk bermain melawan Yunani. Rasanya luar biasa bisa membela negara sendiri, apalagi di turnamen besar. Meskipun kini sudah menjadi bagian dari timnas Belanda, kecintaan supporter Indonesia terhadap dirinya tetap terasa. Selama Euro 2024, Tijani mengaku menerima banyak pesan dukungan dari penggemar Indonesia melalui media sosial. Namun perjalanan Belanda di turnamen tersebut harus berakhir dengan kekecewaan setelah mereka kalah dari Inggris di babak semifinal. Saya sangat terkejut melihat begitu banyak dukungan dari Indonesia selama Euro 2024. Instagram saya penuh dengan pesan dari supporter Indonesia. Itu luar biasa. Itu adalah salah satu momen terberat dalam karier saya, tutup Tijani Reijnders. Gak main-main. Media terkemuka Asia ini langsung sorot kebijakan PSSI yang bikin heboh soal sewa pesawat charter khusus untuk timnas Indonesia demi persiapan maksimal menuju laga krusial. Bahkan sampai akui bahwa ini sinyal keseriusan PSSI bahwa skuad Garuda tembus Piala Dunia 2026 semakin nyata. Apa sebenarnya alasan mengejutkan di balik keputusan cerdas ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Keputusan PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi 4 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik perhatian media Vietnam. Salah satu media olahraga asal Vietnam, The Tao, memberikan respons positif terhadap langkah-langkah yang diambil PSSI. Mereka menilai bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia semakin serius dalam mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus bermimpi besar demi mencapai tujuan lolos ke Piala Dunia, tulis The Tao. Federasi Sepak Bola Indonesia terus berinvestasi dalam tim nasional demi mencapai target tampil di putaran final Piala Dunia, lanjutnya. Sejak menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong, PSSI terus melakukan berbagai terobosan. Berbagai bentuk investasi besar telah dilakukan agar timnas Indonesia dapat bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga terdekat yang akan dihadapi skuad Garuda adalah pertandingan tandang melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Mengingat jadwal yang cukup padat, PSSI mempersiapkan segalanya dengan sangat serius. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya akan menyewa pesawat jet pribadi untuk perjalanan timnas Indonesia selama melawan Australia dan Bahrain. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain agar tidak kelelahan akibat perjalanan yang panjang. Kemarin saya bertemu dengan Patrick Kluivert dan masih membahas persiapan melawan Australia, ujar Erick Thohir saat ditemui di Stadion Pakansari. Para pemain yang bermain di luar negeri, baik di Eropa maupun Amerika, baru akan selesai bertanding pada 16 Maret. The Tao memuji kebijakan ini karena menyewa jet pribadi dinilai dapat membantu para pemain timnas Indonesia menghemat energi dan menghindari kelelahan akibat perjalanan panjang. Selain itu, kebijakan ini juga mempersingkat waktu perjalanan agar para pemain bisa lebih fokus dalam persiapan pertandingan. Meski begitu, penerbangan reguler tetap akan digunakan untuk perjalanan awal dari Indonesia ke Australia. Keputusan ini diambil karena para pemain memiliki waktu yang sangat terbatas setelah menyelesaikan pertandingan bersama klub mereka di luar negeri. Menyewa jet pribadi akan membantu para pemain Indonesia menghemat energi dan mengurangi waktu tunggu dibandingkan dengan penerbangan komersial biasa, tulis The Tao 247. Saat ini timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menempati posisi ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya demi mewujudkan impian tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Siap merahkan Sydney Stadium. Supporter Garuda Australia sudah siap total turun langsung dengan dukungan spesial untuk timnas Indonesia di laga tandang kontra Australia. Bahkan sudah siap ciptakan atmosfer dahsyat dan bikin mental Australia tertekan di kandang sendiri. Ribuan fans Garuda sudah kompak persiapkan koreo spektakuler, nyanyian pemompa semangat, hingga sambutan luar biasa untuk skuad Garuda. Akankah dukungan supporter Indonesia di tanah Australia ini jadi kunci kemenangan bersejarah? Pada Selasa kemarin, kantor Kapan Lagi Universe di Gondangdia, Jakarta Pusat, kedatangan tamu istimewa. Tamu tersebut adalah perwakilan dari Garuda Australia, komunitas supporter timnas Indonesia yang berbasis di Australia. Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni bersama Wakil Ketua Syarif M. Atamimi hadir dalam kunjungan tersebut. Mereka berbagi informasi tentang rencana dukungan yang akan diberikan saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia. Dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Allianz Stadium, 20 Maret mendatang. Menurut Osvaldo dan Syarif, mereka telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan untuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Salah satu yang paling menarik adalah persiapan koreografi khusus di dalam stadion. Kami akan menyiapkan koreo spesial. Ini sesuatu yang jarang terjadi karena timnas Indonesia bermain tandang, tapi tetap ada koreo untuk mereka, ujar Osvaldo. Namun ketika ditanya lebih lanjut tentang konsep koreo yang akan ditampilkan, Osvaldo masih merahasiakannya. Belum bisa kami bocorkan sekarang, katanya. Wakil Ketua Syarif menambahkan sedikit petunjuk dengan berkata, yang jelas ada unsur merah putih sambil tertawa. Meski begitu, Garuda Australia masih harus mengurus perizinan dengan Federasi Sepak Bola Australia agar bisa menampilkan koreo di dalam stadion. Bahkan untuk membawa spanduk dukungan pun mereka perlu mendapatkan persetujuan resmi terlebih dahulu. Kami sudah mengajukan surat izin kepada Federasi Sepak Bola Australia sejak Desember lalu. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian, jelas Osvaldo. Meski masih menunggu kepastian izin, Osvaldo dan Syarif tetap optimistis bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di Australia. Mereka yakin skuad Garuda mampu mencuri poin dari tuan rumah dan membuka peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.